Berjumpa lagi dengan kajian Maktabah Shakib. Hampir 2 Jumat atau kurang lebih 2 Jumat kita rehat dulu berhubungan dengan audien sedang menghadapi ujian akhir semester. Kajian kali ini secara khusus kita akan membahas salah satu buku yang kita terbitkan atau Maktabah Shakib terbitkan berhubungan dengan usul tafsir dan ulumul Quran. Jadi salah satu perangkat ilmu untuk mengungkap yang berhubungan dengan ilmu-ilmu Al-Quran, juga tafsir. Buku ini terdiri dari 100 halaman, sama dengan buku-buku lain. Seperti ini, cover yang lama. Jadi dasar-dasar tafsir dan ulumul Quran. Sebuah pengantar untuk mengenal perkembangan uslub dan metode tafsir. Dilengkapi tafsir surat Al-Hujurat 18 ayat dari ayat pertama sampai ayat ke-18. Dan di buku ini juga dibahas terkait Turukul Istinbat Dewan Hizbah Persatuan Islam. Maksudnya Turukul Istinbat Dewan Hizbah yang berkaitan dengan Al-Quran. Istidlal dengan Al-Quran. Kita bahas terkait daftar isi dari buku ini. Yang pertama, pembahasan dari 4 kandungan atau isi dari buku ini adalah dasar-dasar tafsir. Kemudian yang kedua, ulumul Quran. Yang ketiga, tentang tafsir surat Al-Hujurat, ayat pertama sampai ayat 18. Dan bagian keempat, kita mengutip metodologi istinbatul ahkam Dewan Hizbah. Jadi secara garis besar isi buku ini tentang 4 masalah tersebut. Dasar-dasar tafsir, ulumul Quran, kemudian sebagai sampel tafsir surat Al-Hujurat, dan metodologi istinbat Dewan Hizbah berkaitan dengan Al-Quran. Pada dasar-dasar tafsir, kita membahas beberapa hal atau 6 hal. Pertama, perkembangan tafsir yang terdiri dari bagaimana tafsir pada masa Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, tafsir pada masa para sahabat radhiyallahu anhum. Yang ketiga, tafsir pada masa para tabi'in. Yang keempat, tafsir pada masa pentadwinan. Jadi perkembangan tafsir ini kita bagi menjadi 4 bagian. Pada masa Rasulullah SAW, pada masa para sahabat radhiyallahu anhum, masa para tabi'in, dan masa pentadwinan. Kemudian yang kedua atau bagian B dari dasar-dasar tafsir, kita membahas tentang perbedaan mufassirin dan sebab-sebabnya. Jadi antara seorang ulama tafsir dengan ulama tafsir lain ditemukan ada perbedaan-perbedaan
Itu yang diungkap dan sebab-sebab perbedaan tersebut apa. Pada bagian B ini kita bahas dua hal. Pertama, macam-macam ikhtilaf tanawu. Dan yang kedua, sebab-sebab ikhtilaf itu terjadi. Pada bagian C, kita membahas tentang macam-macam uslub tafsir. Pada bagian ini kita akan membahas empat macam. Pertama ada tafsir tahlili. Apa itu tafsir tahlili? Kemudian yang kedua apa itu tafsir ijmali. Bagian ketiga tafsir muqaron, perbandingan. Yang keempat tafsir maudhu'i, tafsir tematis. Itulah pada macam-macam uslub tafsir. Jadi ada 4, tahlili, ijmali, muqaron, maudhu'i. Pada bagian D kita akan bahas macam-macam metode tafsir. Kalau bagian C macam-macam uslubnya, uslub tafsir. Bagian D itu macam-macam metode tafsir. Yang terdiri dari yang pertama tafsir bil ma'sur atau bil riwayah. Yang kedua tafsir birro'i. Nah, tafsir birro'i ini kita akan bahas dua hal. Pertama atau bagian A, tafsir birro'i mahmud. Tafsir birro'i yang boleh. Bagian B, tafsir birro'i mazmum. Tafsir birro'i yang tidak boleh. Kemudian di bagian E, dari dasar-dasar tafsir ini kita bahas syarat-syarat bagi seorang mufassir. Jadi bagi mufassir itu tidak sembarangan orang. Harus yang memenuhi syarat-syarat. Maksudnya syarat-syarat bagi seorang mufassir. Kemudian bagian F, kaidah-kaidah penting bagi seorang mufassir. Ada beberapa kaidah yang penting digunakan atau jadi pijakan, jadi acuan bagi seorang mufassir. Itulah rincian dari pembahasan pertama tentang dasar-dasar tafsir. Jadi ada perkembangan tafsir, kemudian perbedaan mufassirin dan sebab-sebabnya, lalu macam-macam uslub tafsir, kemudian macam-macam metode tafsir, lalu syarat-syarat bagi mufassir, yang terakhir kaidah-kaidah penting bagi mufassir. Kemudian pada pembahasan berikutnya atau kedua, kita akan bahas tentang ulumul Quran. Dari pembahasan ulumul Quran ini, kita akan bahas yang pertama atau bagian A, Makkiyah dan Madaniyah. Supaya pemahaman kita sesuai dengan bagaimana seharusnya. Makkiyah itu apa, Madaniyah itu apa. B, bagian B tentang asbabun nuzul, latar belakang historis turunnya ayat Quran atau surat Quran. Bagian C, turunnya Al-Quran dan urutan suratnya. Bagian D, nama surat dan jumlah ayat Al-Quran. Nama surat dan jumlah ayat. Di bagian E kita akan bahas macam-macam surat Al-Quran. Jadi surat Al-Quran ini ada macam-macamnya. Bagian F, nama-nama lain bagi surat-surat Al-Quran. Jadi surat Al-Quran itu terkadang punya nama lebih dari satu. Apalagi surat Al-Fatihah. Terbanyak namanya. Ini pun perlu diketahui. Makanya kita ungkap di bagian F. Nama-nama lain bagi surat-surat Al-Quran. Berikutnya bagian G kita akan mengangkat tentang amsalul Quran. Jadi misil-misil yang ada di dalam Al-Quran. Perumpamaan-perumpamaan dalam Quran. Di bagian H kita akan bahas aqsamul Quran. Sumpah-sumpah di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak ditemukan sumpah-sumpah, makanya masalah ini diangkat dalam ulumul Quran.
Kemudian bagian I, Qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran. Dan bagian J, bagian akhir dari pembahasan kedua tentang ulumul Quran ini, kita membahas lafad-lafad pembuka surat Al-Quran. Jadi 114 surat Al-Quran ini, lafad-lafad pembukanya itu ada 10 macam. Apa saja ya nanti kita bahas di bagian C di ulumul Quran. Itulah bagian kedua dari isi buku ini, yaitu tentang ulumul Quran. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 pembahasan. Makkiyah, Madaniyah, Asbabun Nuzul, turun dan urutan surat Quran, nama dan jumlah ayat Quran, macam-macam surat Quran, nama-nama lain bagi surat-surat Al-Quran, kemudian Amsalul Quran, Aqsamul Quran, Qasasul Quran, dan Fawatihus Suwar atau lafad-lafad pembuka surat Al-Quran. Di bagian 3 kita akan mengangkat tafsir surat Al-Hujurat sebagai sampel menafsirkan surat Al-Quran. Kenapa surat Al-Hujurat ini yang dipilih? Karena surat Al-Hujurat ini salah satu surat untuk menjaga persatuan umat Islam, menjaga ukhuwah. Para ulama menyebut surat ini surat akhlak, surat adab. Jadi isinya juga ada adab, ada akhlak. Dan hanya 18 ayat. Kemudian bagian terakhir dari isi buku ini, seperti yang tadi disinggung, metodologi istinbatul ahkam Dewan Hizbah berkaitan dengan Al-Quran. Itulah tentang daftar isi buku dasar-dasar tafsir dan ulumul Quran ini. Namanya juga dasar-dasar, jadi isinya baru pengetahuan dasar, perangkat dasar, yang insya Allah akan membantu atau memberi pencerahan atau memberi sedikit pencerahan ketika kita ta'amul ma'al Quran, mempelajari Al-Quran. Karena tentunya yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami bukan hanya hadis, termasuk juga yang harus kita pelajari atau jadi objek kajian kita adalah, bahkan yang terpenting sebenarnya, Al-Quran. Itulah yang menjadi pendorong saya sendiri menyusun buku tentang ini, Usul Tafsir dan Ulumul Quran. Untuk pertemuan yang pertama tentang buku ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mentadarus buku ini pada waktu-waktu yang akan datang.